Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Topik kita kali ini adalah topik atas permintaan teman-teman alumni perguruan tinggi dan jaringan aktivis pro demokrasi di seluruh tanah air. Mereka menanyakan koalisi besar mau kemana. Ini memang jadi topik menarik di kalangan pengamat dan para pencinta tanah air. Kita tidak bisa melepaskan diri dari persoalan ini. Saya lebih senang memberi judul tayangan kali ini dengan Megawati, The Last Battle. Mengapa seperti itu? Karena koalisi besar, seperti kata pengamat, seolah-olah dijadikan alat penekan agar Ibu Megawati yang punya hak prerogatif untuk menentukan capres dari PDIP dan cawapres untuk memberikan tiketnya kepada Ganjar Pranowo atas keinginan istana. Megawati sudah jelas menolak, dilihat dari bahasa tubuhnya. Nah, dalam pertemuan koalisi besar yang dilakukan dalam acara buka puasa bersama diinisiasi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ibu Megawati dari PDIP, dan Surya Paloh dari Nasdem tidak hadir. Padahal koalisi besar ini menginginkan adanya mereka. Koalisi besar adalah tindakan politik yang tidak menyerah, yang sangat kuat dari pihak istana. Padahal Ibu Megawati sudah berkali-kali menunjukkan bahwa hak menentukan capres dan cawapres ini ada di tangannya sebagai ketua umum PDIP. Dan dia juga menampilkan diri pada bulan-bulan terakhir ini sebagai garda depan yang mempertahankan konstitusi. Dengan kata-katanya kepada Presiden Jokowi bahwa tidak ada penambahan waktu buat Presiden dan tidak juga ada 3 periode. Kalau sudah 2 kali, dia 2 kali. Ibu Mega. Dan dia tegaskan pula bahwa Pak Jokowi ini loh mentang-mentang katanya. Padahal kalau tidak ada PDIP, kasihan. Jadi dia tunjukkan itu bahwa dia tidak mau diatur, bahkan oleh Presiden yang dianggap sebagai petugas partai. Tapi koalisi besar sudah terbentuk. Di dalamnya ada koalisi Indonesia Bersatu yang dihuni oleh Golkar, PAN, dan P3 yang dianggap banyak kalangan sebagai besutan Luhut Binsar Panjaitan. Di situ juga ada koalisi Indonesia Raya
Besutan Prabowo yang menggandeng Muhaimin Iskandar dari PKB. Nah, koalisi besar ini, PDIP berada di luar itu. Dia seperti dikucilkan, tapi boleh dibaca sebagai dia ogah bergabung dengan koalisi besar ini. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya, adalah wajar Megawati tidak bergabung di situ. Karena Ibu Mega punya PDIP, ini partai berpengalaman, sudah biasa menjadi oposisi, sudah biasa menghadapi perlakuan buruk dari penguasa. Jadi dia tidak akan menyerah. Dan PDIP punya calon yang potensial, yaitu Puan Maharani yang pernah menjabat di pemerintahan dan kini menjadi ketua DPR. Pengalaman ini bukan pengalaman ece-ece, dan Puan memperlihatkan kemampuannya di situ. Cuman ada kader-kader PDIP yang dianggap membalelo, yang menggunakan jasa booster dan lembaga-lembaga survei untuk mendiskreditkan Puan dan membesarkan Ganjar. Ini tidak bisa diterima oleh Ibu Mega. Sedangkan di luar itu, di luar koalisi besar ini, ada satu koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan sampai sekarang menjadi satu-satunya yang sudah menyatakan diri sebagai capres, yang didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nasdem dan Demokrat, Nasdem dan PKS dicoba digempur dengan iming-iming dan ancaman. Tapi dua-duanya bisa mematahkan itu. Sedangkan Demokrat ini berhadapan di ranah hukum dengan Muldoko. Digoyang lagi lewat PK agar koalisi ini bubar. Dan ini membuat sebagian besar rakyat muak dengan kelakuan ini. Karena dulu ketika Megawati selesai masa jabatan sebagai presiden, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan. Dia mencalonkan diri, tapi tidak menghalangi calon lain untuk ikut berlaga. Dan dia kalah di situ. Juga Demokrat. Presiden SBY pada tahun 2009 ketika selesai masa jabatan, dia mencalonkan diri, tapi tidak menghalangi calon-calon lain untuk berlaga. Dan ketika selesai masa jabatannya, dengan legowo dia menyelenggarakan pilpres dan pemilu, dan akhirnya terpilih Presiden Joko Widodo, mantan wali kota Solo dan sempat menjadi gubernur DKI. Belum selesai masa jabatan dia sudah loncat. Dan ini sekarang di tangan Jokowi pada akhir periode ini ada percobaan-percobaan yang dianggap rakyat tidak boleh dilakukan. Dan Megawati bilang tidak boleh. Megawati bilang tidak ada periode ketiga dan tidak ada tambahan waktu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum itu, ya, ada skenario memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erik yang terungkap di laporan Hasnain. Wanita emas yang cantik ini melaporkan bahwa dia mendapat bisikan, mendapat bocoran dari Ketua KPU Mas Ari bahwa yang akan dimenangkan adalah pasangan
Ganjar dan Erick. Ini tentu saja membuat semua orang terperangah, dan sebagian besar capres dan cawapres merasa diteliti, merasa ditipu. Itulah kemudian membuat Megawati marah besar, dan itu wajar. Dan Prabowo kemudian menggandeng PKB untuk mengambil Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Sedangkan Erlangga Hartarto pasti juga tersinggung dengan skenario ini. Kalau itu benar, ini sangat berbahaya buat perkembangan bangsa dan negara ini dari sisi politik. Maka sudah sewajarnya Presiden mengambil inisiatif mengganti semua anggota KPU dan Bawaslu, memecat Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU karena kelakuan yang seperti ini telah meminta gradasi, telah meminta imbalan esek-esek dan membocorkan skenario. Ini tidak boleh dibiarkan. Sudah diadili, tapi mendapat hukuman sangat ringan. Dan Presiden Joko Widodo mestinya boleh memecat dia. Tidak perlu mempertahankan orang yang seperti ini. Dan parpol lain, capres-capres lain harus menekan, karena dia akan dirugikan. Mereka akan dirugikan oleh skenario-skenario gombal seperti ini. Nah, ke depan ini apa yang harus dilakukan oleh PDIP Megawati? Menurut saya ada dua pilihan buat Ibu Megawati PDIP Soekarno. Yang pertama adalah segera mengajukan Puan Maharani sebagai cawapresnya Anies, sebagai sasaran antara untuk pada 2024 ini saja. Dengan begitu, ini adalah bisa memenangi. Pasangan ini, Anies dan Puan, adalah nasionalis Islam dan nasionalis murni. Ini bisa membuat negara ini adem, tidak digosok kiri kanan, tidak digoyang-goyang. Karena persatuan ini sangat diinginkan agar negara ini bisa membangun. Nah, koalisi ini, pasangan ini, Anies memang sudah lanjut besar dan menjadi satu-satunya capres yang sudah dicalonkan. Nah, kalau Puan di situ, maka dia akan memenangi ini. Juga mengamankan posisinya pada masa ini, ya, buat Soekarno. Sebab kalau sampai tiket ini diberikan kepada yang lain, kepada Ganjar misalnya, maka seperti prediksi banyak pengamat, Terah Soekarno akan terancam. Nasibnya akan sama dengan Terah Soeharto di Golkar dan Terah Gus Dur di PKB. Menjadi paria, menjadi dianggap gangguan. Nah, kalau Ibu Mega mengambil opsi ini, opsi pertama, berpasangan Puan dengan Anies dengan Puan, maka itu akan aman. Pasangan ini nantinya akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Erlangga atau Erlangga Prabowo, yang mana yang disepakati. Prabowo mungkin tidak akan memberikan kursi capresnya kepada Erlangga, tapi Erlangga dari Golkar memiliki suara lebih banyak dari Gerindra, pasti menginginkan itu juga. Kemudian
pasangan yang lain kemungkinan ya akan diisi oleh Ganjar Pranowo bersama Zulhas. Dan ini ya sudah pasti kalah. Skenario kedua, kalau Puan ingin berlaga melawan Anies, dia boleh menggandeng Rizal Ramli, oposisi non-parlemen yang sangat diinginkan rakyat banyak. Dan Puan, PDIP, adalah satu-satunya partai yang tidak memerlukan persetujuan partai lain. Dia sudah cukup untuk 20% lebih untuk mencalonkan capres dan cawapres. Jadi kalau menggandeng Rizal Ramli akan sangat bagus dan bisa menghadapi Anies Ahaye mungkin. Anies Ahaye juga pasangan yang bisa kuat, bisa sangat bagus. Ya. Yang bisa melawannya cuma pasangan Puan Maharani, Rizal Ramli. Di luar itu boleh dipasangkan Prabowo bersama Erlangga atau Erlangga bersama Prabowo, atau mau diberikan kepada siapa saja. Dia tidak akan kuat menghadapi Anies dan Ahaye atau Anies Puan. Jadi di sini opsi ini, kalau opsi pertama itu akan mirip dengan ya kalau Puan mengambil opsi ini berpasangan dengan Anies menjadi cawapresnya, ini mirip dengan yang terjadi pada 1999 ketika PDIP memenangi pemilu. Tapi kemudian yang terpilih di MPR sebagai presiden adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang partainya cuma memilih mendapat suara tak lebih, masih kurang dari 10%. Tapi Ibu Mega dengan berani mengambil keputusan itu menjadi wapresnya Gus Dur. Dan kemudian dalam perjalanan waktu sejarah memberikan kursi presiden itu kepada Ibu Megawati. Karena itu memang haknya. Nah, kalau Puan mengambil opsi ini juga akan seperti itu. Akan pada tahun 2029 nanti adalah zamannya Puan Maharani memimpin Indonesia. Inilah yang bisa dilakukan. Kalau mengambil opsi lain, maka yang terjadi ini jalan konstitusional semua. Bila ada skenario lain yang mau dipilih oleh pemerintah yang sedang berkuasa, sangat berbahaya. Karena misalnya dengan menunda pemilu, yang terjadi kemudian adalah tsunami sosial. Apapun jalan yang mau ditempuh, ambillah jalan yang konstitusional ini. Sebab sekali menempuh jalan inkonstitusional, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan. Dan nantinya akan membuat orang ya menjatuhkan presiden dan kabinetnya, juga dicabutnya mandat dari DPR, DPD atau MPR. Dicabut mandatnya ini seperti yang terjadi pada tahun 1998. 21 Mei itu adalah tindakan rakyat mencabut mandat kepada presidennya dan kepada MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembahasan tentang oligarki. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.